اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين قرب وجهد الحبيب أعلن بالسماوات والأرض من فيهن بترحيب، وأمطار الجود إلهي على أهل الوجود تزيد، وألسنة الملائكة تسير للعالمين داعي. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. والقدرة كشفت هذا المفتور، يفوز نور كاملا في عالم الظهور، نورا فوق كل نور. صلى الله عليه. وأنزل الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة، أن يحضر عند ولي أمه تعنيس لجنابها المسعود، ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. وحضر بتوفيق الله سيد مريم وسيدة آسيا، ومعهما من الحور العين من قسم الله له من سبحان الله
والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukran katsiran wa jazakumullahu khairan katsiran. Allahumma arhamna bil Qur'an, dan semoga Allah jadikan kita ahlul Qur'an, ahlullah wa khassatuh. Hadirin sekalian, break sejenak, rehat sejenak untuk disampaikan ataupun dibagikan konsumsi yang diiringi dengan hadrah Nurul Qalbi, Badratim Hadrah.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, silakan diikuti, dinikmati kajian dari Sahibul Majlis, Sahibul Bait. Kemudian kita lanjutkan ke acara berikutnya, yakni sambutan Sahibul Bait adalah atas nama Majlis Taklim wal Mudzakarah, Majlis Manbaul Ulum, yang akan disampaikan oleh putra almarhum Kiai Haji Ahmad Darkasi, yakni Ustadzun al-Mahbub al-Ustadz Ahmad Nurul Hilmi. Pada beliau kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarrafal wujud bisahibil maqamil mahmud wal haudil mawrud wal liwa'il ma'qud syafa'ati yaumil uzmah maulana syuhud habibuna Muhammad syafi'una Muhammad قرة أعيننا محمد عدد ما ذكره الذاكر وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري آمين ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para habaib, wabil khusus guru kita bersama yang kita cintai al-mukarram al-habib Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus, kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, Allah jadikan ilmunya bermanfaat untuk kita fid dunya wal akhirah. Dan begitu banyak habaib-habaib yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yakni Habib Taha Al-Idrus, Al-Habib Syekh bin Hamid, Al-Habib Alwi, wal Habib Hafid bin Farid Al-Idrus, dan begitu banyak yang hadir di tengah-tengah kita. Semoga dengan duduknya beliau dapat mempercepat menghadirkan ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mohon maaf kepada ulama dan habaib yang lainnya yang namanya mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau sekalian. Dan kita juga semuanya, atalallahu umrakum wa wasa'a rizqakum wa amatana wa iyyakum ala husnil khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya kita dapat dikumpulkan dalam rangka menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul pertama. Saya punya orang tua, kami punya guru almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Darkasi bin Haji Hasan. Kita doakan semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, Allah hapuskan segala kesalahannya, Allah berikan pahala yang kita duduk di tempat ini menjadi kiriman doa untuk beliau di alam kubur sana. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada penghulu alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan berkat perjuangannya yang telah mendongkrak dari zaman kejahiliahan sampai zaman terang benderang sampai saat ini. Alhamdulillah. Ma'asyiral hadirin, biasanya yang sambutan di tengah-tengah antum sekalian, al-mukarram saya punya walid, yakni ayahanda Kiai Haji Ahmad Darkasi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih sayang padanya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Gitulah hari berputar di antara manusia.
Tapi walaupun beliau sudah di sana, karena beliau orang baik, kita bisa saksiin di samping kanan kita, di tengah-tengah kita, berapa banyak habaib yang hadir berkat beliau cinta sama zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai satu yang saya ingat pesan beliau, kalau mau ngadain acara jangan sampai nggak ngundang habib, jangan sampai nggak ngundang habaib, karena satu sayyid bisa mempercepat hadirnya kakinya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang terhormat, mohon maaf kami hanya bisa mengundang, mungkin jamuannya begitu banyak kurangnya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada antum semuanya, wabil khusus jamaah Majlis Taklim Mambaul Ulum, ya, yang begitu luar biasa hikmat sama gurunya, ya, nggak kenal waktu, siang, malam, pagi, sore, ya, buat gurunya redo tuh, sampai duduk diam di sini, semata-mata hanya ingin menyenangkan, yakni haflah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau punya guru. Apa niat mereka? Mereka hanya niat ingin menyenangkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan hati beliau punya guru. Dan yang kedua, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga besar almarhum Bapak Husain bin Kasiman yang begitu juga luar biasa, dan kepada antum semuanya para donatur yang mungkin juga terlibat dalam tersuksesnya, terselenggaranya acara ini. Begitu banyak orang-orang yang membantu di belakang sana, akan tetapi di belakang layar, tapi insya Allah kebaikan-kebaikan antum mungkin dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah pasti insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini, Allah angkat segala dosa-dosa kita, Allah jadikan, kabulkan hajat-hajat kita, dan Allah jadikan keluarga-keluarga kita yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tadi yang naik ke atas panggung, yang akikah itu putra, itu cucu kedua almarhum Al-Maghfurlah Ki Haji Ahmad Zarkashi bin Haji Hasan, yang dikasih nama Rafka Zaini Zarkashi. Kita doakan semoga kelak menjadi anak yang soleh, anak yang bermanfaat untuk nusa, bangsa, agama, dan insya Allah meneruskan perjuangan-perjuangan yang telah dulu ada, yang telah diteruskan oleh beliau punya Njit. Dan mudah-mudahan karena beliau mengikuti gurunya, ya, ini kenapa almarhum Kiai Haji Ahmad Zarkashi sekarang kayak gini, karena mansara ala darbi wasolah, siapa orang yang berjalan di jalannya bakal sampai, ya, karena almarhum selalu tuh ngikutin beliau punya guru, ya, beliau punya guru, almarhum selalu ngikutin. Bahkan yang selalu teringat di otak saya itu, beliau tidak pernah lepas dari Al-Quran. Hubungan beliau dengan Al-Quran bagaimana? Seperti hubungan anak-anak kita dengan gadget sekarang. Hubungan beliau dengan Al-Quran seperti hubungan anak-anak kita dengan gadget-gadgetnya sekarang. Itu, beliau tidak mau jauh dari Al-Quran, tidak mau jauh dari Al-Quran. Bahkan terakhir beliau wafat 2020, beliau menuliskan di buku tulisannya itu 30 kali hatam Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan kumpulnya para habaib Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi faddaki, Ahlul Baitin Nabi Muhammad, ini anak cucunya baginda Rasul, ini pengamannya bumi. Kalau bumi aja diamanin sama mereka-mereka, bagaimana kita? Makanya kampung kalau kemasukan habaib berkah. Kampung kalau kemasukan habib, sayyid, biar kata kecil berkah. Ya, mudah-mudahan ya kita doakan juga para guru-guru kita yang berada di depan, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya. Dan yang terakhir saya minta doa, ini tempat masih belum punya kita, masih minjem. Almarhum setiap tahun punya hajat, mudah-mudahan ini tanah dibebasin. Ya, mudah-mudahan kabul menjadi punya Majlis Taklim Mambaul Ulum. Kita niat apa? Niat buat syiar di Pondok Cina, ya, kita undang lagi semakin banyak habaib-habaib yang hadir di kampung kita dan membawa keberkahan yang begitu luas di kampung kita punya di kampung. Ya, terakhir saya minta doanya buat sekali lagi almarhum Kiai Haji Ahmad Zarkashi, semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah,
Allah berikan ketenangan-ketenangan dan alam dan nikmat kubur di alam sana. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad ibn Abdullah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Yang terakhir saya mohon maaf. Tadi ada beberapa gangguan, yaitu listriknya. Karena sebagus-bagusnya acara pasti ada jeleknya. Kenapa? Nggak pernah sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Mohon dimaafkan, mohon dibukakan pintu yang seluas-luasnya. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran, jazakumullah khairan katsiran. Berikutnya kita ikuti, kita simak dengan khidmat tausiah diniyah Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal acara haul guru kita almarhum Kiai Haji Ahmad Jarkasi bin Haji Hasan yang akan disampaikan oleh guru kita Al Habib Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus. Pada beliau kami persilakan. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'an syani wa daraji. Ya Rasul, salamun alaik ya rafi'an syani wa daraji. Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadakiri. Ya Rasulallah, salamun alaik ya rafi'an syani wa daraji. Allahumma salli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهر وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Yang saya hormati, yang saya muliakan para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kepada keluarga besar almarhum al-maghfur Fadilatul Ustaz Ki Haji Ahmad Jarkasi beserta keluarga besar, terkhusus khalifah beliau, putra beliau, akhina al-mahbub al-Ustaz Muhammad Hilmi. Mudah-mudahan dapat melanjutkan perjuangan daripada kedua orang tua beliau insyaallah. Guru-guru kita Al-Habib Hafidz Al-Idrus dan para habaib yang lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, yang tidak mengurangi rasa hormat saya, juga orang tua saya dan orang tua kita Bapak Haji Samin yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan oleh Allah dalam majlis yang mulia, majlis yang turunnya rahmat, dan saya yakin majlis ini dipadati oleh malaikat. Karena Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahumullah mengatakan, "Ma min baitin quri'a fihi maulidir rasul illa wa haffathumul malaikah wa mutawafuna bin nur." Apabila di satu tempat dibacakan riwayat hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tempat ini dipadati oleh malaikat. Malaikat yang datang bukan 10,
yang kita kenal 10, tapi jumlahnya malaikat lebih banyak daripada itu. Datangnya malaikat tidak sendiri, datangnya malaikat bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dari awal dan akhir Nabi Muhammad bersama kita, mendoakan kita agar keluarnya kita dari majlis ini menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik, menjadi umat Nabi Muhammad yang disayang, menjadi umat Nabi Muhammad yang nanti di akhirat mendapat syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, mencintai Nabi wajib, mencintai Allah wajib, tapi belum tentu Allah dan Nabi cinta kepada kita. Tetapi Nabi memberi satu gambaran kepada kita, memberi saran kepada kita. Siapa di antara kita yang mau dicintai oleh Allah, yang mau dicintai oleh Rasulullah? Siapa orang yang mau dicintai oleh Nabi Muhammad dan dicintai oleh Allah, hendaknya dia melaksanakan 3 perkara. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. In ahbabtum an yuhibbakumullah wa rasulahu fa'addu idza tumintum wasbuku idza hadathtum wa ahsinu jiwara man jawarakum. Pertama, kalau pengen dicintai oleh Allah dan Nabi Muhammad, bersikaplah amanah. Maksudnya tunaikan amanah. Amanat Allah ini banyak, tetapi yang paling super, yang paling tinggi 3. Sehingga Nabi menyatakan ad-dinu amanah, wal ilmu amanah, wal biladu amanah, la dina liman la amanatalah. Pertama, agama adalah amanat. Jadi kalau berbicara masalah agama bukan tugas Habib, bukan hanya tugas kiai, bukan hanya tugas ulama, tapi siapapun yang menjadi umat Nabi Muhammad, kalau mengaku dirinya sebagai umat Nabi Muhammad, wajib untuk menjaga amanat agama, termasuk presiden, termasuk gubernur, termasuk wali kota, termasuk pejabat, termasuk para aparat polisi maupun TNI. Selama antum mengaku muslim, wajib menjaga amanat, yaitu agama. Jadi jangan kita disasarkan umat Islam urusan agama, dia enggak, salah. Maka oleh karena itulah, jangan sampai kita menyesal menjadi umatnya Nabi Muhammad. Jangan sampai kita menyesal menjadi umat Islam. Karena sekarang ini banyak orang nyesal jadi umat Islam, Pak. Sampai ada aki-aki udah mau mati masih berani mengatakan Islam tidak sempurna. Betul nggak? Bukan Islamnya yang tidak sempurna, otaknya yang nggak sempurna. Islam ini bukan buatan Nabi Muhammad, Islam bukan buatan Jibril, Islam bukan buatan Nabi dan Rasul. Islam adalah ciptaan Allah. Sampai Allah menyatakan dalam Quran, inna dina indallahil Islam. Agama berada sama Allah. Agama yang berada sama Allah, yang di sisi Allah adalah agama Islam. Mana mungkin Allah menciptakan Islam gak sempurna? Sekarang saudara boleh cari agama manapun yang lebih sempurna dari Islam. Cari di agama Kristen bab cebok ada nggak? Cari di agama Buddha ada nggak bab cebok? Cara makan, cara potong kuku, cara mandi junub, cara kesehatan, hanya Islam. Cuman kita nggak mau pakai. Betul apa tidak? Orang-orang Barat yang katanya cakep, ganteng, baru 200 tahun kenal mandi, kenal gosok gigi. Tapi kita umat Islam 14 abad yang lalu sudah diajarin mandi, diajarin gosok gigi. Mana yang lebih sempurna, saudara? Di dalam agama Islam tidak hanya menikahkan, tetapi juga mendidik bagaimana caranya setelah nikah. Tanggung jawab suami kepada istri, tanggung jawab istri kepada suami. Nanti kalau sudah dikaruniai anak laki atau perempuan, bagaimana tugasnya ibu bapak kepada anak, bagaimana tugasnya ibu bapak kepada keturunannya. Ini adanya di Islam, di agama lain tidak ada, saudara-saudara hadirin. Sekarang macam-macam. Saudara Islam bilang nggak sempurna. Ini baru ada di era sekarang. Zaman Pak Harto nggak ada yang model begitu, saudara. Betul nggak? Pak Harto bukan orang yang agamis. Pak Harto bukan orang yang kelihatan orang yang benar-benar kenal Islam, tapi menjaga Islam luar biasa. Dulu zaman Pak Harto, ada seorang wartawan Tempo hanya mengatakan Nabi Muhammad berada di urutan nomor 13, ditangkap 16 tahun. Sekarang orang menghina Nabi, Nabi katanya belekan.
Nabi Muhammad nyolong jambu, sampai sekarang masih berkeliaran, malahan masih laku diundang sono kemari. Ini sekarang pantas keberkahan semakin hari semakin dicabut. Kenapa berkah dicabut? Karena sumbernya berkah sudah dihina, sumbernya berkah sudah dicaci maki, sumbernya berkah sudah gak dihargai. Maka nanti akan muncul musibah dan musibah. Untung masih ada yang baca maulid, untung masih ada yang baca ratib, ditahan oleh Allah. Jangan sekarang masih ada orang yang cinta kepada Nabi, masih ada orang yang cinta kepada Rasul, masih ada orang yang mau mengenal sirah nabawiyah. Tapi kalau sudah tidak ada, wallahu a'lam apa yang terjadi. Saudara-saudara, dari dulu dari zaman Rasulullah, yang namanya musuh Islam al-Yahud wan Nasara tidak pernah suka dengan agama Islam. Dirusak lewat ini nggak bisa, dihancurkan lewat ini nggak bisa, sampai detik ini. Akhirnya mereka sekarang menemukan bagaimana cara menghancurkan Islam. Cukup dengan dua saja. Apa yang dua? Pisahkan anak kita, jauhkan anak kita, jauhkan putra putri kita dari peradaban Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat, anak-anak kita sudah cium tangannya udah nggak pakai hidung, pakai jidat, cium tangannya pakai pipi, ibunya diem, gurunya diem. Di sekolahan sekarang sudah dikurangin pelajaran-pelajaran bagaimana cara mengenal Nabi Muhammad, bagaimana aturan Nabi makan, bagaimana aturan Nabi keluar rumah dan masuk rumah. Sudah hilang, sudah tidak ada. Akhirnya berubah anak kita, semakin kelasnya naik semakin jauh kepada Nabi, semakin naik lagi kelasnya semakin jauh. Kuliah tanpa nggak kenal Nabi Muhammad, masuklah ke aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang sudah macam-macam aliran di Indonesia. Liberalnya ada, Syiahnya ada, Wahabinya ada, babi ngepeknya juga ada. Semua ada. Padahal Indonesia ini berkah dibawa oleh Maulana Rahmatullah Sunan Ampel dan para wali songo bersama para habaib dengan satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan Syiah yang bela Indonesia, bukan Wahabi yang bela Indonesia, apalagi Cil, apalagi babi ngepek. Gak ada. Islam dibawa oleh Maulana Rahmatullah ala madhab Imam Syafi'i, saudara-saudara. Tapi sekarang kita lihat, bapak mau diem, anaknya kena aliran yang lain. Ibu mau diem, anak ibu kena aliran yang lain. Jangan bangga dengan amal ibu. Oh, biarin David mau aliran apa, yang penting saya jadi orang yang solihah. Biarin saja anak saya mau ikut aliran apa, yang penting saya ibadah. Betul, tapi besok anak ibu masuk neraka, naudzubillah. Begitu ibu bapaknya jalan di atas sirat, mau melangkah ke ubin atau ke lantainya sorga, anaknya keluar dari neraka, menarik betis sang ibu dan sang bapak sambil berkata, ya Allah, ini ibuku ya Allah, ini bapakku ya Allah, yang membiarkan aku tersesat ya Allah, yang membiarkan aku tidak kenal Rasulmu ya Allah, tidak membiarkan aku tidak kenal ulama-ulama yang kau ridhoi ya Allah, sehingga aku mati dalam keadaan tersesat, mati su'ul khatimah, mati dalam keadaan hancur, dan aku sekarang berada di dalam neraka. Masukkan ibu bapakku ke dalam neraka. Habis amal kita. Tapi kalau bapak ibu amalnya kurang, tapi mengantarkan anaknya ke pesantren, mengantarkan anaknya ke majelis taklim, mengantarkan anaknya kenal masjid, mengantarkan anaknya kenal ulama dan para habaib, besok ibu bapak walaupun disiksa di mahsyar, jangan pun di neraka, baru di padang mahsyar, karena panasnya sengatan matahari, karena matahari sudah dekat dengan kepala, sang anak tidak akan tinggal diam berdoa, ya Allah, kalau ada amalku yang kau terima ya Allah, tolong ambil sedikit ya Allah, berikan ibu bapakku ya Allah, supaya ibu bapakku tidak terkena sengatan matahari dan tidak haus di padang mahsyar ya Allah. Dijawab langsung oleh Allah, wahai hambaku, kalau kau ikhlas dalam beramal, tulus dalam ibadah, gak usah kau mengorbankan kau punya amal, ibu bapakmu akan aku masukkan surga bersama kamu. Karena kamu kenal majlis taklim karena ibu bapakmu, kamu kenal ulama karena ibu bapakmu, kamu kenal pesantren kenal ibu bapakmu, kamu kenal Quran karena ibu bapakmu, ibu bapakmu akan aku masukkan surga bersama kamu. Itu bagi orang tua yang peduli. Tapi orang tua yang tidak peduli, seandainya anaknya masuk surga, orang tua cuma melihat saja, karena orang tuanya tidak punya upaya,
tidak punya ikhtiar bagaimana menjadikan anaknya ini menjadi anak yang soleh dan solihah. Yang kedua, Islam dihancurkan lewat apa? Lewat perpecahan di antara ukhuwah umat Islam. Saudara-saudara, jangan bangga punya masjid bagus di pinggir jalan. Jangan bangga umpul-umpul majelis taklim tiap malam di mana-mana bersama hadronya dan beduk-beduknya. Mereka orang-orang kafir tidak takut. Kenapa? Orang kafir udah tahu. Masjidnya bagus, masjidnya banyak, jamaahnya dikit. Betul nggak? Betul nggak? Cari mana masjid musola yang penuh jamaahnya 5 waktu, nggak ada. Hanya Jumatan dan Maghrib. Majelis di sana sini, majelis sana di sini. Orang Kristen juga nggak khawatir. Kenapa? Dia tahu ustadznya belum tentu akur, gurunya belum tentu bersatu, bersaing, panas-panasan, hasut-hasutan. Betul nggak? Saling gontok-gontokan. Lihat di Depok berapa ratus jumlah majelis taklim. Ada nggak ustadznya yang akur? Ya mudah-mudahan ada, tapi banyak juga yang nggak akur. Betul nggak? Ini tidak membuat mereka takut. Mereka itu takut kalau lihat umat Islam bersatu. Lihat tahun 2016 ketika kasus Ahok, Masya Allah, guru kita, imam kita Habib Muhammad Rizik bisa menyatukan umat Islam se-Indonesia. Dikumpulkan di Monas, hujan begitu lebat dari pagi sampai siang, diajak sholat Jumat, diajak baca maulid, diajak mahalul qiyam, menyebut dan memuji Rasulullah. Di situ umat Islam bersatu, nggak ada lagi Wahabi lagi, udah nggak ada paham-paham bid'ah udah nggak ada, semua bersatu. Di situ orang-orang kafir nggak bisa tidur, mungkin seminggu siang dan malam mereka nggak bisa tidur, pusing. Mereka kumpulkan duit, ada yang bawa sekian miliar, ada yang bawa sekian miliar, duduk di satu tempat, di apartemen atau di hotel, berbicara bagaimana kita gunakan duit ini untuk memecah belah umat Islam. Kita cari orang muslim yang munafik, yang pinter ngomong, pinter berdalil untuk memecah belah umat Islam. Subhanallah, ternyata banyak. Betul? Yang bubarin FPI orang Kristen, orang Islam. Yang musuhin Habib Rizik orang Islam, orang Kristen. Islam. Saudara-saudara, kita dibikin, ayo bikin partai Islam demi Islam. Satu partai Islam tidak manfaat buat kita. Ayo, saya tuding orangnya kalau bilang manfaat. PKB-nya, PKS-nya, P3-nya, satu partai Islam gak ada yang manfaat. Gak ada partai Islam yang berseru pimpinannya, hei para pendukung partaiku, ayo kita kejar, kita cari para penghina Nabi Muhammad, kita gebukin rame-rame. Ada gak? Gak ada, menang baik. Hei saudara-saudaraku, hai pengikutku, hai pendukungku, ayo kita cari para penghina Al-Quran yang menginjak-injak Al-Quran, yang menghina Allah, yang menantang Allah. Kita cari, kita gorok. Ada nggak? Tidak ada. Kemana mereka? Kemana mereka? Masih antum mau bela, mubazir. Kalau mau bikin partai nggak usah banyak-banyak, nggak usah pakai sok-sok Islam-Islaman, cukup 3 aja Pak. Ini udah saya katakan dari zaman SBY. 3 aja bikin partai. Partai mukminun, yang benar-benar mukmin, partai kafirun, yang jelas-jelas kafir, partai munafikun, yang nampak benar munafiknya. Jadi kita bisa bedain, betul nggak? Ini ngaku mukmin, ini ngaku mukmin. Masa orang mukmin mau orang mukmin tonjok-tonjokan? Masa orang mukmin sama orang mukmin saling menyalin pendapat? Masa mukmin sama mukmin saling mengkafir-kafirkan? Jadi jelas. Maka oleh karena itulah musuh Islam sudah punya 2 senjata yang maha ampuh. Apa? Hancurkan anak-anak umat Islam, jauhkan dari syariat Nabi Muhammad, jauhkan dari akhlak Nabi Muhammad, jauhkan dari kepribadian Nabi Muhammad. Dan yang kedua, pecah belah supaya jangan bersatu. Saudara-saudara, tidak ada syariat yang paling sempurna syariatnya Nabi Muhammad. Tidak ada ajaran yang paling sempurna ajarannya Nabi Muhammad. Gak usah jauh-jauh cara makan. Kalau kata orang Bogor mah cara ngelembok. Makan yang bersih pakai sendok apa pakai tangan? Pakai apa Bu? Tangan, betul. Kenapa? Biar ibu bapak masuk ke restoran yang termahal, disiapin garpu, sendok, ada tisu, tetap itu bekas orang. Sebelum ibu bapak makan, yang makan mulutnya pada hancur, bengek.
dicuci, tetap aja bekas orang. Tapi tangan dari kita lahir sampai masuk kubur nggak pernah masuk ke mulut orang. Bapak ibu waktu nikah pakai suap-suapan nggak? Bisa pakai suap-suapan nggak? Pakailah. Tapi yang masuk bukan tangan kita, makanan. Ibu nyuapin anak, anak disuapin. Yang masuk makanannya apa tangannya? Makanannya. Artinya apa? Tangan kita nggak pernah masuk ke mulut orang, bersih. Kemudian dianjurkan kalau habis makan jiratin, bukannya jorok. Ini ada zat. Allah taruh obat, kalau nggak ngerti zat obat. Untuk apa obatnya, Bet? Nanti kalau kita makan, yang kita makan nggak bisa digiling oleh usus karena terlalu keras. Ini obat atau zat ini yang menghancurkan di dalam usus kita, supaya nggak kena usus buntu, supaya nggak kena sakit perut, supaya nggak kembung. Ini ajaran Islam. Kebersihan dan kebersihan. Coba saudara, yang kemarin mati kena COVID itu orang yang kena wudhu, bukan? Bukan. Yang kena wudhu nggak kena COVID itu fitnah, betul nggak? Dan kiai bengek aja katanya COVID, ya kan? Ada ustadz di Jakarta masuk angin, ya, gara-gara sering ceramah pulang malam masuk rumah sakit katanya COVID. Saya yakin yang wudhu nggak kena COVID, apalagi yang baca ratib aman. Ayo sholat Jumat direnggang-renggangin, lo cari ada nggak yang mati di masjid gara-gara sholat Jumat? Ada nggak? Ini permainan mereka, permainan orang kafir. Cuman kitanya kagak mudeng, kalau kata orang Cirebon, kagak paham-paham, betul nggak? Kenapa? Karena kita dengan kitanya masih gontok-gontokan, punya guru masih saling ambisi, betul nggak? Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, kebersihan adanya di Islam. Ada nggak di agama Kristen melarang suami, suami, kalau laki bini lo lagi haid, jangan ditidurin, ada nggak? Ada. Di agama Yahudi ada? Di agama Hindu Buddha ada? Nggak ada. Tapi agama Islam tidak boleh istri yang lagi datang bulan ditidurin. Kenapa, Beb? Kalau ditidurin nanti kalau jadi anak, kebanyakan anaknya idiot. Maaf ya, maaf, kebanyakan anaknya idiot, gangguan saraf. Itu yang idiot itu waktu mau tidur sama bininya nggak nanya lu datang atau kagak, main sikat aja, akhirnya anaknya begini. Betul nggak? Ini Islam. Ini Islam. Kenapa? Darah kotor perempuan itu berbahaya, Pak. Darah kotor perempuan itu berbahaya. Saudara-saudara hadirin, antum cari bagaimana cara mendidik anak. Mendidik anak. Tidak ada semulia didikan Islam. Tidak ada dalam Islam yang namanya dosa warisan. Bapaknya rampok, anaknya masuk neraka, nggak ada. Bapaknya maling, anaknya masuk jahanam, nggak ada. Walaupun orang tuanya jahat, ibunya jahat, tetap ini anak lahir dalam keadaan fitrah. Selama ini anak lahir dari hubungan pernikahan, bukan dari hubungan perzinahan. Maka oleh karena itu saudara-saudara, diadakan Maulid Nabi Muhammad SAW supaya kita paham, supaya kita mengerti, dan kita jangan meninggalkan Nabi Muhammad. Yang kedua, apa yang menyebabkan kita dicintai oleh Allah dan Rasulullah? Wasbuku idza hadatstum. Berusahalah kalau ngomong yang benar. Walaupun kita sebagai manusia biasa ada sedikit bohongnya, tapi bohong jangan dijadikan satu ucapan, jangan dijadikan satu perbuatan. Kenapa? Bau mulutnya tukang bohong nanti di mahsyar itu lebih bau, lebih menjijikan daripada bau kemaluan pelacur di dalam neraka jahanam. Sehingga jarak 1000 tahun bau mulutnya tukang bohong bisa mengganggu orang yang dari jarak perjalanan 1000 tahun, saking baunya. Makanya Nabi Muhammad SAW sebelum mendapatkan kedudukan, kemuliaan, keistimewaan, ditanamkan dalam diri Nabi Muhammad 2 hal: as-sidqu wal amanah, jujur dan amanah. Nabi Muhammad sampai orang Yahudinya, orang Kristennya, orang Majusinya yang benci, yang gak demen Nabi Muhammad, tetap dia mengakui Muhammad tidak pernah bohong, Nabi Muhammad tidak pernah berkhianat, Nabi Muhammad tidak pernah dusta, dan Nabi Muhammad tidak pernah menyakiti siapapun. Itu Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, wa ahsinu jiwara man jawarakum.
berbuatlah kebaikan kepada orang yang terdekat. Ini kalau antum mau dicintai oleh Allah dan Nabi Muhammad. Siapa orang yang terdekat? Ibu bapakmu. Sehebat apapun antum, seluar biasa ilmu antum, kalau antum tidak bisa bersikap baik kepada kedua orang tua, Allah tidak butuh dengan kebaikan kita. Allah nggak butuh dengan amal kita. Saudara-saudara, antum sudah tahu dalilnya birrul walidain, sudah tahu anjuran-anjuran Nabi tentang orang-orang yang berbakti kepada orang tua dan juga orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Saya nggak panjang lebar. Saya ingat dulu waktu saya tahun 82 tinggal di Matraman. Tetangga saya, ya, itu ada seorang tante-tante. Maaf ya, maaf. Ini tante-tante kerjanya jual diri. Berangkat jam 5 sore, pulang jam 5 subuh. Mainannya di hotel-hotel. Tante-tante cakep ini. Mahal nih kayaknya kelasnya. Ini tante punya anak perempuan satu-satunya, cantik. Pacaran dengan seorang laki-laki yang ibunya nggak suka. Yang tante itu nggak suka. Dinasihatin, jangan nak, ini orang nggak baik. Tetap aja terus begitu. Saking nggak kuatnya si ibu tersebut atau si tante tersebut, itu tante ngomong sama anak perawannya, silakan kamu nikah dengannya. Tapi ingat omongan tante, biar mamamu ini tidak sholat, biar mamamu jarang sholat, jarang puasa, tapi kamu lihat, kamu bakal punya anak, berapapun anakmu yang lahir, kupingnya akan tuli, matanya buta, mulutnya gabu. Subhanallah, 3 anaknya sama. 3 anaknya sama. Lahir pertama tuli, buta, juga gabu. Lahir kedua sama, ketiga sama. Ini doa ibu. Bagaimana kalau ibu kita salihah, menutup aurat, sholat tahajud, baca Quran, sama Allah Ta'ala, dekat sama Rasulullah, cinta, apa gak lebih manjur? Yang kedua, siapa setelah orang tua? Guru. Kalau nggak ada guru, kita nggak kenal Allah.